Yo, halo semuanya. Ya, setelah beberapa bulan yang lalu gue bikin video tentang introvert. Sekarang mungkin gue akan membuat video tentang extrovert. Ya, kita akan berbicara temannya introvert. Jadi, simak videonya baik-baik. Oh ya, akhir-akhir ini banyak orang jadi introvert. Gue kira kenapa? Ternyata mereka fans Prancis. Kabarnya fans Prancis. Semoga dompet kalian baik-baik saja. Oke, langsung ke videonya. Peace out. Ya, video kali ini kita akan bicara tentang si extrovert. Setelah si introvert kemarin beberapa bulan yang lalu gue upload di channel YouTube ini, yang belum nonton silahkan ditonton. Berikutnya kita di video kali ini kita akan berbicara tentang si extrovert. Banyak yang sering membandingkan antara introvert dan extrovert, mana sih yang lebih bagus. Itu yang paling gue bingung ya, kenapa sih harus dibandingin gitu. Menurut gue nggak ada yang paling bagus gitu. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi untuk si extrovert ini ya, oh ya sebelumnya gue selalu ngingetin, introvert dan extrovert itu bukan soal malu, atau kalau introvert itu orangnya pemalu, nggak juga gitu. Gue akan ngomong lagi kalau introvert dan extrovert itu hanya dibedakan dari bagaimana cara personal atau orang tersebut mendapatkan gairah mereka, gairah semangat, atau gairah ya semangat kalau gairah kurang ini semangat lah, atau rasa menggebu-gebu gitu. Sobat dijelasin dia gairah ya guys ya. Nah, si introvert itu, ini gue jelasin sedikit sebelum kita topik. Perbedaannya, introvert mendapatkan gairah mereka saat mereka sedang sendirian, saat mereka dalam keheningan, sunyi, tenang, mereka lebih bergairah. Sedangkan si extrovert, nah kita bahas, extrovert akan mendapatkan gairah mereka itu dari orang lain guys, atau dari eksternal mereka, ya lingkungan eksternal mereka. Makanya mereka suka bergaul, mereka suka bersosialisasi ya, karena mereka bergairah ketika melakukan hal itu gitu, mereka semangat melakukan hal itu. Nah, ada lagi yang harus gue kasih tahu ke kalian, kalau orang itu nggak ada yang pure introvert atau pure extrovert. Mereka pasti punya kedua sisi itu. Nah, tinggal yang dominan yang mana. Tuh. Apakah orang introvert akan selalu sendiri? Enggak. Mereka juga butuh sosialisasi sewaktu-waktu gitu, tapi nggak melulu. Nah, sedangkan si extrovert juga nggak melulu harus sering bersosialisasi. Mereka juga butuh waktu sendiri, mereka butuh ketenangan. Meskipun ya hanya sebentar, mereka nggak betah ketika sendirian. Mungkin ketika mereka sedang menyelesaikan masalah atau apapun dalam kondisi tertentu, mereka juga butuh waktu sendiri. Nah, apakah extrovert itu menyenangkan? Ya bagi yang seorang extrovert pasti bilang menyenangkan. Tapi bagi seorang introvert pikir, kenapa extrovert menyenangkan ya? Selalu seperti itu ya, karena mereka itu selalu membandingkan. Mereka bukan fokus kepada diri mereka, tapi fokus kepada orang lain. Nah, itu gak akan selesai masalahnya kalau kalian selalu seperti itu. Jadi ya udah, biarin semua orang punya penyelesaian masalahnya masing-masing. Ya fokus ke diri kalian masing-masing aja gitu. Nah, untuk extrovert sendiri, kita akan bahas pertama ya, tadi definisinya extrovert itu adalah orang yang mendapatkan gairah dari orang lain dengan cara bersosialisasi atau berkumpul dengan banyak orang, suka tempat ramai dan segala macam. Mereka takut kesepian, bukan takut kesepian ya, mereka nggak suka sendirian. Kelebihan dari si extrovert ini ya, mereka akan banyak teman,
mereka akan punya relasi yang luas, mereka betah di halayak ramai, ya mereka public speakingnya. Kalau public speaking balik lagi, ini bukan sorry ini gue salah. Kalau public speaking itu bukan membedakan introvert dan extrovert ya, itu menurut gue nggak berpengaruh soal public speaking. Nah, ada pula kekurangan dari extrovert ini, ya mereka biasanya lebih suka menyelesaikan masalah itu dengan bantuan orang lain biasanya. Itu menurut gue bisa dikatakan kekurangan dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena ketika kita cerita kepada orang lain dan kita butuh orang lain, kita nggak tahu orang itu bisa memegang kepercayaan kita atau tidak. Ya, semoga untuk kalian yang sering curhat ke teman kalian atau tongkrongan kalian, ya mereka bisa menjaga kepercayaan kalian gitu, biar masalah kalian atau rahasia kalian yang kalian curhatin nggak menyebar luas ke mana-mana. Ada lagi dalam kondisi tertentu ekstrovert juga sangat dirugikan, seperti contoh waktu pandemi kemarin, yang karena mereka tidak bisa bertemu orang lain, ya mau bagaimana mereka akan susah untuk untuk bahagia mungkin, untuk mendapatkan gairahnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ketemu orang lain gitu loh. Sedangkan si introvert kan tenang-tenang saja ketika ada pandemi seperti kemarin gitu loh. Nah, terus extrovert lebih suka ini bukan kekurangan sih, kelemahan juga, termasuk kelemahan. Mereka lebih suka mencari ilmu lewat orang lain. Maksudnya gimana? Introvert bisa mendapatkan referensi itu banyak dari buku mungkin, mereka nonton video mungkin atau apapun. Nah, sedangkan extrovert lebih suka bercerita, ya mereka lebih gampang nangkep. Ini opini gue aja ya, tapi ya ini dari teman-teman gue sih, gue liatnya bahwa membandingkan cara mereka menangkap. Temen gue yang lebih condong ke introvert, mereka lebih cepat menangkap ilmu itu ketika mereka membaca. Sedangkan extrovert, temen gue yang extrovert, mereka ya mendapatkan referensi, mendapatkan ilmu, menambah wawasan mereka dari orang lain. Dalam arti harus cerita langsung, itu akan mereka lebih gampang nangkepnya. Itu menurut gue sedikit kelemahan. Kenapa? Karena kalian harus berada di circle yang tepat kalau kalian punya sifat seperti itu, agar kalian gak tersesat. Ini seperti itu. Nah, untuk extrovert juga, kita bahas extrovert, mereka akan lebih mudah mencari pekerjaan. Bukan berarti introvert susah, ya agak susah sih, introvert itu agak susah karena ya mereka nggak mau pekerjaan yang, bukan nggak mau ya, mereka akan sulit menerima pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, sedangkan seperti marketing dan lain-lain, dengan si extrovert bisa, dan kalau mereka suka ketika bekerja bertemu orang banyak, orang baru atau segala macam, mereka itu suka. Ya mungkin ya ini balik lagi nih cerita dari pengalaman gue aja, ini gue melihat dari teman-teman gue. Kalau kalian punya opini atau kalian ingin menyangkal opini gue, silakan kalian bisa komen di bawah, jadi akan gue baca satu-satu. Ya mungkin sebagian akan gue balas, nah ya, atau gue akan balas kayak YouTuber udah gede banget ya, model baru banget. So itu aja video tentang extrovert. Nah, jadi stop membanding-bandingkan extrovert dan introvert ya. Nah, mereka punya dua kepribadian yang berbeda. Contoh kayak kalian membandingkan api sama air, ya itu akan susah gitu. Nggak akan ketemu siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Semua punya posisi mereka masing-masing gitu loh. Dan itulah
indahnya keberagaman menurut gue. Kita akan, kalau semua orang ekstrovert semua kayak nggak seru juga gitu loh. Kalau semua introvert semua ya sepi gitu. Jadi ya udah, mereka punya porsi mereka masing-masing, nggak usah dibanding-bandingin. Introvert dan ekstrovert mereka sama-sama baik dan mereka sama-sama punya kelemahan. Jadi udah, nggak usah merugi gua. Kalian yang jangan sok-sok jadi introvert juga, karena yang aneh aja bagi gua ya, jika ada orang ada yang lucu ketika mereka sedang menghadapi masalah yang bagi mereka berat gitu, langsung udah wah orangnya introvert banget, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau apa segala macam. Padahal gue tahu dia aslinya itu orangnya ya fair aja ketika ada di tempat ramai gitu. Lah itu akan jadi hal yang menjengkelkan bagi gue gitu. Tapi ya udahlah, balik lagi suka mereka. Tapi ya untuk kalian yang introvert dan extrovert, dimanapun kalian berada, kalian semua keren. Itu aja ya. Sekian dulu video dari gua. Untuk kedepannya kalian ingin membahas apa, atau kalian punya topik pembahasan yang menarik, silahkan kalian komen di bawah. Nanti akan gue pikirkan konten apa yang akan gue upload berikutnya. Oke guys, see you next video. Gue Nicholas pamit.